Wahabi itu kelihatannya baik tapi isinya jelek. Sebetulnya Wahabi jelek, cuma tampilannya yang baik. Casing aja mereka yang baik. Biasanya Wahabi ini yang ditampilkan kan ibadah-ibadah yang zahir. Dan sebagian aja, agak semuanya. Biasanya jenggot, lalu cingkrang. Ada khotib Jumat, khutbahnya salah, diintrup gak apa-apa. Kalau perlu diturunkan, ganti khotib yang baru. Itu termasuk jihad. Di Jember itu ada khotib Wahabi, khutbah di markasnya tentara. Terus dia bilang bid'ah, akhirnya salah satu tentara, "Hei, kamu ini teroris, turun," katanya. Akhirnya turun. Radikal kamu ini. Turunkan. TNI, apa? Saya punya jamaah ya, Kopassus di Jakarta itu, tentara. Ustaz Firanda itu mau ceramah di masjid. Tentara ini orang Surabaya, orang Madura. Firanda belum ceramah, baru duduk di depan. Ini bawa celurit sama pistol. Langsung duduk. "Ustaz, ente mau ngomong apa? Ini pistol, ini celurit. Saya pakai yang mana?" katanya. Akhirnya lari dia itu. Bang, perlu kadang kita ini perlu punya aswaja. Yang radikal yang mana kalau gitu? Ya Wahabi lah yang radikal. Kita ini kan antivirus radikal itu. Kalau bilang tahlil itu gak ada dalilnya, bodoh dia. Tahlil itu kan bacaan zikir untuk orang mati. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Bukan ulama Melayu, bukan ulama Padang, bukan ulama Minang, bukan ulama Aceh, bukan ulama Batak, bukan ulama Mandailing, mana lagi? Bukan Kiai Jawa, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah bersama para sahabat. Dalam kitab-kitab hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, "Kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi." Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, Rasulullah ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu ditutup rata dengan tanah, dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, Rasulullah gak langsung pergi. Tapi bagaimana? Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Selesai baca falamman sorfa, ketika Rasulullah berhenti baca, qilalahu, sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir?" Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah, baca Allahu akbar?
Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur. Karenanya beliau baca zikir hatta farrajallahu, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Artinya apa? Orang soleh sekalipun itu butuh dibacakan zikir. Apalagi kalau cuma soleh nama, orangnya tidak soleh. Ada yang siap gak dibacakan tahlil setelah mati? Gak siap. Kita ini perlu dibacakan kalau dijepit oleh kuburan biar gak lama-lama. Karenanya baca tahlil. Makanya tahlil yang bagus tuh dibaca di kuburan setelah talqin. Kalau dijepit biar gak lama-lama. Biasanya orang duri, orang dumai, orang pekan ya, tahlilnya malam-malam. Almarhum dikubur jam 9 pagi. Tahlilnya jam berapa? Maghrib. Maghribnya jam berapa? 6:30 ya. Berarti tahlilnya jam 7. Kalau dikubur jam 9, ditahlil jam 7, kan 10 jam menunggu bantuan. Kira-kira kalau saudara terjepit di kebun, nunggu bantuan 3 jam, kira-kira gimana? Lama apa gak lama? Lama saudara. Lalu ada orang Wahabi khutbah tahlil gak ada dalilnya. Kapan dia belajar dalil? Nggak pernah belajar dia. Paling dalilnya ya tadi itu. Kullu bid'atin dhalalah. Ada dalilnya. Tahlil itu ada dalilnya. Dan amalan-amalan yang lain tuh dalilnya ada juga. Nggak perlu khawatir. Ada lagi. Subhat. Dalil tasawuf. Tasawuf itu adalah di dalam hadis Jibril, yaitu penjabaran dari ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa ihsan itu? Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dimana kamu jangankan menghadap Allah, kira-kira kamu punya salah, dipanggil polisi, atau punya salah sama tetangga, lalu dilaporkan ke polisi. Di depan polisi kira-kira gimana? Mengapa? Karena yang memeriksa ada di depan. Nah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Artinya fokus kepada Allah. Kalau gak bisa seakan-akan melihat, fa'ilam takun tara fa'innahu yara. Maka kamu buat seakan-akan Allah melihat kamu. Kamu kan sudah gak melihat. Kira-kira bagaimana? Atau misalnya kita kerja sama bos. Bosnya pergi. Kira-kira santai apa enggak? Tapi kalau di ruang kerja kita ada CCTV-nya. Bosnya pergi. Kira-kira berani santai? Enggak berani kan? Enggak berani. Nah, untuk mencapai ibadah seperti itu, ini sufi yang ngerti. Diperdalam oleh para ulama sufi. Yang dimaksud perkataan Imam Syafi'i, aku tidak menjumpai orang mengikuti tasawuf pagi hari, kecuali siang harinya dia hilang akalnya. Itu bagaimana? Mungkin itu sebagian sufi yang nggak punya ilmu. Mungkin. Mengapa? Karena nggak semua sufi seperti itu. Itu sebagian sufi yang kurang memang. Karena para ulama sufi ini paling bagus malah. Kita akan buktikan dengan kenyataan. Kenyataannya para sufi paling bagus. Bahkan orang itu bisa mencapai makom wali melalui tasawuf itu. Melalui tasawuf. Orang bisa mencapai makom wilayah.
Itu namanya syubhat. Jadi biasanya oleh para ulama ditakwil. Oh itu mungkin maksudnya ya sebagian aja yang memang belum kuat dasar-dasarnya. Kalau sudah kuat ya enggak. Kalau mengatakan sebetulnya Wahabi baik itu nggak boleh. Berarti yang jelek cuma luarnya, isinya baik. Terbalik itu. Wahabi itu kelihatannya baik tapi isinya jelek. Sebetulnya Wahabi jelek, cuma tampilannya yang baik. Casing aja mereka yang baik. Biasanya Wahabi ini yang ditampilkan kan ibadah-ibadah yang zahir. Dan sebagian aja, agak semuanya. Biasanya jenggot, lalu cingkrang. Itu aja biasanya kan. Ya kadang rajin berjamaah. Kadang. Kalau yang lain-lain enggak. Seperti tawadhu, rendah hati, enggak ada Wahabi. Wahabi itu semuanya sombong. Mengapa sombong? Semua orang dianggap bid'ah masuk neraka. Diajak ketemu enggak mau. Jahat mereka itu. Jadi kalau dikatakan sebetulnya baik malah terbalik. Saya beberapa waktu yang lalu tahun kemarin ya mengisi seminar, pesertanya mantan ustadz Wahabi. Ustadz Wahabi ada sekitar 50 orang. Ada alumni Yaman, alumni Madinah, alumni mana-mana. Alhamdulillah sekarang bertaubat. Saya berbicara di depan mereka perbedaan sifat 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Dan mereka bisa menerima. Nah kemarin itu bulan Maret. Kemarin bulan berapa ya? Bulan 11. Kalau nggak salah bulan 11 atau 12. Saya jumpa dengan salah satu mereka. Mereka cerita. Saya waktu Wahabi capek Kiai katanya. Saya ini kan belajar ke Yaman Syekh Mukbil. Saya kalau hari Jumat biasanya melihat murid-muridnya Habib Umar yang pergi ke kuburan. Saya bergumam begini dalam hati. Ini pergi jauh-jauh dari Indonesia cuma mau ke kuburan ke sini. Padahal ke kuburan itu kan cuma seminggu sekali kan. Sehari-hari kan beribadah dan mengajar. Tapi kan ditutupi dengan kekuburan. Terus saya dulu pakaian karena sunnah. Pakaian 3 lapis. Semuanya cingkrang. Celana separuh betis. Bagian dalam. Setelah itu sarung. Setelah itu jubah katanya. Lalu olahraganya sepak bola. Panasnya Masya Allah katanya. Terus akhirnya apa? Hati saya ini keras waktu itu. Mengapa? Karena dalam pikiran semua orang masuk neraka kecuali saya dan kawan-kawan saya. Jadi hati keras sekali. Terus sekarang bagaimana? Ya ketawa ingat itu. Setelah belajar fikih Syafi'i, lalu tahu dalil-dalilnya, maksud-maksudnya, akhirnya hatinya menjadi lembut. Sudah mau ke kuburan ziarah. Seperti muridnya Habib Umar sekarang. Ziarah juga. Kalau jumpa dengan orang-orang kita, dengan para kiai sudah cium tangan. Beda dengan itu. Malah menceritakan guru-gurunya itu sambil senyum. Dulu guru saya gini. Kata. Berubah. Itu Wahabi. Jadi jangan dibilang sebenarnya mereka baik. Jangan. Sebenarnya mereka jelek itu, walaupun rajin berjamaah. Mengapa? Ya karena cuma luar-luar aja, agama cuma luar-luar aja, yang dalam-dalam ya enggak. Dan sesama mereka itu sikut-sikutan, sesama ustadz-ustadz mereka. Dan jamaahnya diantisipasi, enggak boleh ngaji ke ustadz lain. Itu sesama Wahabi itu. Kalau kita kan nggak ngaji di sana ke Ustadz Al-Nof, ke Ustadz Zul, ke Ustadz
Hanafi Ustaz ngaji di sana itu orang alim, kan begitu kalau kita. Mereka nggak boleh, ya untuk mereka sendiri aja. Jadi hati-hati, jangan memperindah tampilan Wahabi ke orang, nanti orang malah ikut Wahabi. Ada lagi. Kalau ingin menyatukan potensi umat Islam Indonesia, caranya bagaimana? Yang keluar dari Ahlus Sunnah kembali kepada Ahlus Sunnah, baru bersatu. Kalau bersatu, kita bersatu dengan orang beda akidah, itu cuma basa-basi. Di belakang ya pasti saling ngerasani, saling apa, atau saling mengajak, merongrong. Kalau mau bersatu, ya bersatu sungguhan, ada kesepakatan. Dan persoalan khilafiyah ya dibicarakan secara ilmiah, biar ada jalan keluarnya. Karena masalah-masalah khilafiyah itu kan bisa didiskusikan secara ilmiah. Nanti yang salah akan kelihatan. Kalau tahu sudah salah, tinggalkan kesalahan, kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru itu bisa bersatu. Tadi yang bertanya hanya menyebutkan Syiah sebagai musuh persatuan Islam. Sebenarnya Wahabi juga musuh persatuan. Nah, Wahabi ini mecah belah, cuma nggak disebutkan tadi. Ya, jadi Wahabi ini bagian dari ini, bagian dari perpecahan. Ada lagi. Jadi pertama ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu. Nah, di dalam agama untuk hal-hal yang urusannya ilmiah itu bukan berdoa, memang belajar. Misalnya orang, ya Allah, saya ingin belajar, saya ingin pandai baca Quran, tapi gak mau mengaji. Kamu kok gak ngaji? Saya sudah berdoa pada Allah. Gak cocok itu, harus mengaji, belajar ngaji memang. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan lurus. Tapi gak belajar Ahlus Sunnah, yang dipelajari Wahabi, ya jadi Wahabi. Karena ini di dalam masalah agama ini kebenarannya dibuktikan dengan ilmu, bukan doa. Itu gak bisa menjadi alasan seperti itu. Dia harus belajar sungguh. Dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dibuktikan kebenarannya melalui dalil, melalui argumentasi. Kalau alasannya berdoa, apa sudah pasti doa dia dikabulkan? Kan belum pasti juga itu. Jangan-jangan itu doa yang gak dikabulkan karena misalnya makan barang haram, barang syubhat, lalu merasa nyaman di dalamnya. Gak bisa seperti itu. Doa itu gak semuanya dikabulkan. Jadi kalau alasan seperti itu ngakali namanya. Yang bilang begitu bukan cuma Wahabi, kan ada artis-artis yang masuk Kristen itu. Saya setelah tahajud kok hati ini mantap masuk Kristen. Loh, itu ngakali, itu gak ada begitu. Berarti bukan tahajud itu. Kok tahajud malah pindah agama? Berarti menunjukkan ibadahnya gak diterima. Mestinya tambah bagus, kok tambah jelek itu. Jadi itu ada lagi. Terakhir ya. Apa ada orang Hindu yang tahlilan?
Tidak ada. Jawa Timur itu tetangganya Bali. Kita sering undangan ke sana. Gak ada orang Islam diundang tahlilan sama Hindu. Itu Wahabi ngakal-ngakali. Yang pertama. Yang kedua, tradisi 7 hari. Itu bukan dari Hindu, tapi dari Islam. Dan sejak masanya sahabat. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, perkataan Imam Tawus bin Kisan al-Yamani. Apa kata Imam Tawus? Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan diuji oleh malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Karena ujian alam kubur 7 hari, maka generasi salaf, sahabat dan tabi'in menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Jadi sedekah makan itu 7 hari dari dulu. Biar cuma tidak makan aja, maka bagaimana? Diisi dengan zikir. Kalau zikir tahlilnya kan tadi itu dalilnya. Dan dalil-dalil yang lain. Itu hari ke 7 hari. Kalau haul itu juga ada dalilnya. Kan Rasulullah SAW yazuru kubur syuhada ala ra'si kulli haulin. Rasulullah selalu mengunjungi makam para syuhada permulaan setiap haul. Makanya kita ada haul. Kalau yang 20 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, itu tradisi, gak apa-apa. Daripada enggak sama sekali. Itu ditetapkan agar dilakukan. Karena kalau waktunya nggak ditradisikan, ditinggalkan akhirnya. Makanya ditetapkan. Sebenarnya lebih banyak, lebih bagus daripada itu. Itu ya, cuma agar tidak ditinggalkan aja. Loh, sahabat itu tahlilnya bukan di rumah tapi langsung ke kuburan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Imam Asy-Sya'bi berkata, "Kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabri yaqra'una 'indahul Qur'an." Sahabat Ansar itu kalau ada keluarganya meninggal, mereka mundar-mandir ke kuburannya baca Quran. Mana ada Wahabi yang mundar-mandir ke kuburan baca Quran? Enggak ada kan? Cuma mereka ngomong, kok gak ikut sahabat? Lah sahabat baca Quran, kamu baca nggak di kuburan? Rasulullah baca zikir di kuburan, kamu baca? Gak baca mereka. Cuma nyalah-nyalahkan aja itu. Kita ini malam Jumat yasinan, kata Wahabi. Kok yasinan? Loh kenapa? Kamu baca apa? Gak baca. Loh. Kok yang gak baca menyalahkan yang baca? Mestinya kan yang nggak baca disalahkan. Kamu kok gak yasinan? Mestinya kan begitu. Sekarang ini terbalik. Yang nggak mengamalkan ada dalilnya. Yang mengamalkan nggak ada dalilnya. Mestinya yang nggak mengamalkan yang nggak ada dalilnya. Dan Wahabi membid'ahkan itu bukan karena pandai saudara, tapi karena nggak tahu. Buktinya nggak tahu. Ketika mereka digugat, apa kata mereka? Mana dalilnya? Nah, berarti kan nggak tahu itu. Makanya tanya mana dalilnya. Ya banyaklah dalilnya. Kok mana ya? Kitab ini banyak. Di dalam ini banyak kitab. Itu dalil semua itu. Ada dalilnya semua. Mereka ini ya kalah-kalah. Coba nanti ya, di Duri ini mungkin dibuat laskar. Laskar Aswaja. Kalau Wahabi ada kajian, ustadz-ustadznya datangi. Jangan sendirian kalau takut. Mungkin 10, 15 gitu. Atau 5 orang. Harus itu. Dan lihat temanya. Mereka judulnya apa kajiannya itu. Nanti kalau sudah lihat temanya, persiapkan dari sini pertanyaan. Bukan mereka, insya Allah nanti mereka pergi.
Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya mereka akhirnya bersarang di duri. Saya kira itu ya, karena tadi katanya. Oh ya, gimana? Pertama, mengapa Wahabi tidak menerima bid'ah hasanah? Lah mereka itu kerjaannya akan menyalahkan orang. Kalau mereka menerima bid'ah hasanah, bukan Wahabi namanya, karena nggak bisa menyalahkan orang. Itu cara mereka untuk menyalahkan orang, karena hatinya dengki. Hatinya dengki sama orang, makanya suka menyalahkan. Ya namanya aliran sesat lah, pasti tersesat. Yang kedua, mengapa Wahabi membid'ahkan kunut? Karena ada di sini. Di Indonesia ini kan mayoritas mazhabnya Syafi'i menganjurkan kunut. Karenanya Wahabi membid'ahkan kunut. Di Pakistan, di India, di Afghanistan, mazhabnya Hanafi. Kunut subuh itu tidak sunnah. Akhirnya apa? Kata Wahabi yang di sana, kunut subuh itu sunnah. Jadi ketika mayoritas masyarakat itu baca kunut, mereka membid'ahkan, lalu gak baca kunut. Kalau masyarakatnya gak baca kunut, mereka membid'ahkan yang gak baca, mereka baca kunut. Karenanya Wahabi tiap daerah itu beda-beda. Artinya ya sesuai situasi lah. Ya ciri khas aliran sesat itu sesama anggotanya saling berpecah belah. Ciri khasnya begitu. Mengapa? Karena mereka sama-sama mengikuti hawa nafsu. Jadi Wahabi ini setelah tidak puas membid'ahkan orang lain, kawannya sendiri dibid'ahkan. Karena nafsu terus kan. Orang itu kalau ngikuti nafsu apa saja itu. Dulu kan ada kelompoknya Ustadz Ja'far Umar Thalib. Saling membid'ahkan, ya, menyesatkan dengan kelompoknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Padahal sama-sama Wahabi. Satunya bilang itu Khawarij, satunya bilang apa? Itu kepalanya iblis katanya. Iblis itu kan kafir kan. Lama-lama kelompoknya Ustadz Ja'far Umar Thalib belum puas membid'ahkan Abu Bakar Ba'asyir. Akhirnya pecah. Sama-sama muridnya pecah, saling membid'ahkan Ustadz Ja'far Umar Thalib. Lama-lama murid yang saling membid'ahkan gak puas, akhirnya gurunya juga dibid'ahkan. Gak puas mereka karena hawa nafsu. Kerjanya seperti itu memang. Karena gak puas ya akhirnya siapa saja akan masuk. Wahabi ini perpecahannya luar biasa saudara. Bukan cuma kita, kawannya sendiri yang dibid'ahkan dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sesama Wahabi, apalagi kita. Saya kira itu ya, karena waktu agak sore. Dan ini sudah katanya kuahnya takut dingin. Betul-betul. Kalau terlalu malam. Takut saudara-saudara kurang enak makannya. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kalau safari lagi ke Duri atau kemana kita jumpa lagi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.